Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dengan saya Elza Naufal. Nah kali ini saya kedatangan paket lagi dari Pak Ahmad Budianto dari Ciputat, Tangerang Selatan. Oke, kira-kira apa ini si paketnya? Langsung aja kita unboxing. Oke, jadi ini ada dua buah power supply. Oke, yang ini tegangan nggak sampai 24 volt. Yang ini dicolok PLN langsung trip atau mati. Oke, kita coba dulu yuk bongkar yang kasusnya trip ini. Oke, ini power supply 24 volt 20 ampere. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini setelah saya bongkar untuk yang kasusnya trip. Baik, kita coba cek-cekin dulu. Oke. Kita cek fuse-nya. Oke, fuse aman, NTC aman. Lalu kita cek untuk dioda kiprok. Oke, dioda kiprok aman. Baik, kita cek untuk transistornya. Nah, ini transistornya short, guys. Oke, langsung aja kita buka untuk transistornya. Waduh, ngelupas ini PCB-nya. Oke, kita coba tes apakah kalau sudah dilepas akan tetap short untuk transistornya. Oke, ternyata transistornya short. Oke, transistor yang dipakai dengan seri 13009. Oke, akan saya ambilkan dulu. Nah, oke, ini kita kasih transistor yang serinya sama. Oke, sepertinya sama ini. Oh, beda. Tulisannya tuh lebih jelas yang ini. Oke. Belakangnya sama aja. Oke, kita langsung pasangkan aja. Cuma ini ada pad PCB yang terkelupas, jadi ini perlu kita kerik dulu. Apa ya bahasanya ya? Kita kelupas bagian seal screennya supaya kita bisa nyolder. Nah, karena kalau nggak ada lapisan tembaganya ini, kita nggak bisa nyolder. Nah, oke kawan, jadi ini sudah saya pasang untuk transistornya. Oke, jadi kita bersihkan aja dulu biar nggak terlihat belepotan. Nah, oke, sudah kinclong kembali PCB-nya. Baik, lanjut kita lakukan pengecekan dulu.
Oke, kita lakukan pengecekan pada resistor yang resistansinya paling kecil. Oke, ini oke, aman. Kita cek satunya. Nah, ini resistornya putus, ini yang ukuran 1 ohm. Oke, ini yang satu putus, yang satu aman. Jadi kita ganti dulu untuk yang 1 ohm ini. Nah, oke, jadi ini untuk R yang 1 ohm ini saya ganti dengan R 1,5 ohm. 5,1 ohm. Oke, jadi karena saya nggak punya stok untuk yang 1 ohm, jadi saya kasih yang 5,1. Oke, insya Allah tidak akan menjadi masalah. Baik, ini akan saya coba nyalakan. Oke, mudah-mudahan sudah clear, tidak ada konsleting lagi. Nah, oke, jadi ini sudah siap untuk kita nyalakan. Ini akan saya nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tidak ada kehidupan. Baik, jadi setelah transistornya kita ganti, ini tetap nggak mau nyala. Oke, tidak ada panas berlebih. Baik, kita cek untuk komponen di bagian sekundernya. Oke, karena bagian primer sudah clear, sudah kita pastikan nyala. Lalu kita pastikan untuk bagian sekundernya. Oke, kita cek diodanya. Oke, ini diodanya short. Oke, baik, jadi akan saya buka dulu untuk diodanya ini. Oke, tadi teridentifikasi dua-duanya short. Coba setelah ini kita buka apakah tetap short. Oke, ternyata hanya satu aja yang short. Oke, diodanya berapa ini serinya? Dioda dengan seri 30-100. Nah, oke kawan, jadi ini ada satu tips dari saya untuk menilai apakah spare part atau transistor, dioda, MOSFET dan lain sebagainya itu original apa enggak. Itu kita bisa lihat seperti ini. Oke, ini kalau bisa kita lihat, ini tuh seperti ada bekas amplas kan ya, amplas yang seratnya tuh searah seperti ini. Nah, ini tuh bisa jadi spare part yang entah merek dan tulisannya apa, ini dihapus lalu ditulisi lagi dengan merek On Semiconductor dengan seri dioda MBR 30-100 PT. Nah, kalau transistor yang bagus itu seperti ini. Jadi dia ini antara permukaan luar dan dalam itu ada spare. Nah, ini jadi dia tidak rata mulus seperti ini. Kalau yang rata mulus ini biasanya tuh bekas. Jadi dia itu setelah copotan mungkin, terus diamplas, terus diberi nomor seri yang sama seperti itu. Oke, jadi itu sedikit tips dari saya. Akan saya ganti dulu untuk diodanya ini. Ganti pakai D9202, sepertinya sudah cukup. Oke, akan saya carikan dulu untuk diodanya, baru nanti kita lanjut videonya. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini setelah saya ganti untuk dioda sekundernya. Oke, ini sudah siap untuk kita coba nyalakan. Oke.
Baik, ini kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, power supply sudah nyala. Kita coba adjust. Oke, fungsi adjust juga berfungsi dengan baik ini. Oke, mantap. Jadi power supply ini sudah nyala normal kembali. Jadi kerusakannya itu hanya ada pada dua buah transistor dan dioda primernya, sekundernya. Oh, ini juga resistor. Oke. Jadi kemungkinan awal kerusakan dari power supply ini adalah adanya konslet pada dioda sini. Akhirnya karena kegagalan sistem proteksi, kalau ada konsleting di sini, jadi diodanya transistornya short. Oke, transistornya nggak kuat, akhirnya rusak. Oke, baik, kita lanjut ke power supply yang selanjutnya. Nah, oke kawan, kita lanjut ke power supply yang kedua. Oke, ini kita cek kira-kira kerusakannya tuh seperti apa. Katanya sih di tulisannya tegangannya nggak sampai 24 volt. Oke, ini akan saya coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah ini tegangannya 23. Lah ini bisa ini sampai 29 sampai 30 malah. Oke, jadi yang ini malah nggak apa-apa sepertinya power supply-nya. Oke, cuma kemungkinan itu pada saat di sana mungkin adjustnya mungkin nggak fungsi karena potensinya kotor atau gimana. Ini juga power supply-nya sih masih baru, dan ada kemungkinan juga mungkin seperti kasus-kasus sebelumnya adanya solderan yang retak. Cuma yang merek ini tuh lumayan bisa dilihat untuk solderan di bagian transistor di bagian diodanya, dia tuh sudah sangat tebal. Oke, saya rasa mah nggak ada masalah ini. Oke. Cuma ini ada yang lepas satu. Nah itu. Oke, tinggal kita solder. Oke, untuk yang lain-lainnya ini aman. Bahkan ya nggak ada trouble sama sekali sepertinya. Oke, jadi ini akan saya solder dulu untuk yang lepas ini. Oke, baru nanti kita nyalakan lagi apakah normal, atau kita coba lempar-lempar, banting-banting. Kira-kira setelah dibontang-banting power supply-nya dapat nyala apa kambuh kerusakannya yang tegangannya nggak nyampe 24 volt. Oke, ini akan saya sambung dulu yang lepas ini. Nah, oke kawan, jadi ini setelah solderan yang di sini ini tadi yang belepotan itu saya rapikan dan saya bersihkan. Nah, saya menemukan kerusakan yang ada di sini. Nah, ini di jalur ini. Nah, ini yang merupakan jalur feedback dari VR-nya. Oke, dari VR, setelah melalui VR dia melewati jalur ini. Nah, kemungkinan kemarin itu sebelum dikirim ke sini ini jalurnya nih putus, sehingga fungsi adjust tidak berfungsi dan tegangan yang dikeluarkan akan drop atau turun. Nah, oke, karena kerusakannya ya ada pada ini, jadi jalur feedbacknya dia itu terputus. Karena tadi setelah saya koreksi itu cuma ada di sini di tab trafo ini yang mengalami retak solderan. Saya rasa nggak seberapa pengaruh
karena yang retak hanya salah satu dari dua ini. Nah, yang paling berpengaruh dan berpotensi terjadi kerusakan lagi itu pada jalur ini. Jadi jalur ini sepertinya kena gores atau kenapa sehingga dia itu rawan sekali terjadi kerusakan. Oke, jadi untuk jalur ini akan saya kasih kabel aja. Akan saya kasih jumper kabel dari sini menuju ke sini supaya nanti benar-benar aman. Jadi nggak rawan terjadi kerusakan lagi. Sebetulnya ini ditutup ditutup timah gitu aja bisa, cuma kurang safety. Nah, kedepannya kurang safety karena kalau ini kena panas malah PCB-nya tuh gampang ngelupas seperti itu, karena PCB-nya pun kualitasnya tidak terlalu bagus. Oke, jadi mending ini akan saya jumper kabel aja supaya benar-benar aman. Nah, oke kawan, jadi ini setelah saya pasangi jumper ini sudah benar-benar aman, karena kita kalau misalkan hanya nyolder ulang di sini malah nanti PCB-nya gampang ngelupas karena PCB-nya sangat tipis. Oke, ini kita coba nyalakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita coba untuk fungsi adjustnya. Oke, fungsi adjust berfungsi dengan baik. Nah, oke, sudah sampai 24 volt dan kondisi stabil. Ini tadi sempat saya lempar-lempar, itu juga nggak ada masalah. Cuma ngelemparnya ya tidak terlalu ekstrim juga. Yang penting kita ngecek goncangan aja, siapa tahu ada komponen yang masih dalam keadaan retak. Nah, oke, jadi mungkin demikian aja kawan untuk video pada kesempatan kali ini. Video tentang cara servis power supply 24 volt 20 ampere. Oke, semoga video pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.